Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Laksmita, NIM 202101010322, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelas A Semester 1, Mata Kuliah Dasar-Dasar Akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan memenuhi UAS Dasar-Dasar Akuntansi, yaitu mempresentasikan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resume dari kelompok 7, yaitu yang berjudul Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Yang pertama, Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley atau Sarbox adalah hukum federal Amerika Serikat yang disahkan di Kongres Amerika pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dan dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan. Nah, kemudian di sini ada komponen pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian atau yang biasa disebut control environment. Yang kedua pemikiran psiko. Yang ketiga prosedur pengendalian, keempat pengawasan, dan kelima informasi dan komunikasi. Nah, lanjut kepada resume kelompok 8, yaitu dengan berjudul Pengantar Akuntansi Piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dan aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul dilibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur. Nah, di sini juga ada jenis-jenis piutang, yaitu yang pertama piutang usaha, wesel tagih, dan yang terakhir itu piutang lain-lain. Pengertian wesel tagih. Wesel tagih adalah janji terbit yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak bin untuk sejumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini ada resume kelompok 9 yang berjudul Akuntansi Akun Tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap dikelompokkan jadi berapa, yaitu yang pertama land, kedua buildings, ketiga machinery, 4 equipment and tools, 5 furniture and fixture, dan keenam delivery equipment. Nah, menurut Lima Munduir tahun 2007, jenis-jenis aktiva dalam lahan, bangunan, gedung, mesin, kendaraan, perabot, investasi, dan prasarana. Yang pertama itu diperoleh melalui pembelian tunai, yang kedua diperoleh dari angsuran atau kredit, dan yang ketiga diperoleh dengan cara dibuat sendiri. Nah, di sini juga resume kelompok 10 itu berjudul Aset Tak Berwujud. Nah, pengertian dan karakteristik aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aktiva tak berwujud bisa berupa kontrak lisensi atau dokumen lain. Aktiva tidak berwujud mungkin timbul dari beberapa faktor. Yang pertama, pemerintah seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Kedua, perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Nah, lanjut pada materi kelompok 11, yaitu yang berjudul Akuntansi Liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang memiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu, biasanya didasarkan atas nilai yang
atau kewajiban dari satu pihak lainnya belum diselesaikan atau belum dibayarkan. Nah, karakteristik liabilitas ini yang pertama, seluruh jenis pinjaman baik dari bank atau seseorang untuk mendapatkan peningkatan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Nah, ada pula jenis-jenis liabilitas, yaitu yang pertama liabilitas atau kewajiban kontingensi dan yang kedua liabilitas atau kewajiban lancar. Lanjut pada materi kelompok 12, yaitu yang berjudul akuntansi penggajian. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi sifat yang diperlukan serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak ada satu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Sistem akuntansi gaji dan upah adalah suatu sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah yang harus dikurangi dan pendapatan untuk berbagai pajak dan potongan lainnya, dan berapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan. Nah, kemudian lanjut pada kelompok terakhir, yaitu kelompok 13 dengan judul akuntansi untuk persetujuan. Di sini ada pengertian persetujuan. Pengertian persetujuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian judul berikutnya karakteristik persetujuan. Nah, karakteristik persetujuan ini yaitu yang pertama mutual agency, yang kedua limited edition, yang ketiga unlimited liability, tanggung jawab tak terbatas, dan yang keempat mutual liability. Nah, adapun bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan, yang pertama persekutuan perdagangan, yang kedua persekutuan jasa-jasa, yang ketiga persekutuan umum, empat persekutuan terbatas, dan yang terakhir jasa stag co-patailles. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.